Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Apri Sugiarto dari Prodi Agribisnis Hortikultura 2 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang remedial UTS Perdagangan Internasional. Lanjut ke materi ya. Yang pertama, pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional. Bisa kita lihat dalam slide, ada kelompok eksportir, yaitu kelompok orang yang melakukan ekspor, didukung oleh ada produsen eksportir dan lain-lain sebagainya. Kemudian kelompok importir, ada kelompok indentor, kelompok promosi, kelompok pendukung, dan pelaku usaha, dan terakhir regulator. Lanjut, itu tentang dokumen perdagangan internasional. Perdagangan internasional tentunya memerlukan beberapa dokumen ya. Dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen dasar. Dokumen dasar ini berisi tentang surat pesanan, surat penawaran, surat pemesanan, dan perjanjian jual beli. Kemudian dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan ini berisi tentang Bill of Lading atau BL. Kemudian ada dokumen pembayaran. Dokumen pembayaran ini biasanya berisi tentang perjanjian antara eksportir dan konsumen. Bisa kita lihat pada slide, ada faktur, kuitansi, faktur proforma, dan lain sebagainya. Kemudian ada dokumen asuransi, ada polis asuransi, sertifikat asuransi, dan lain sebagainya. Kemudian dokumen pelengkap. Dokumen pelengkap ini ada dokumen kemasan dan sertifikat barang. Kemudian kebijakan dalam perdagangan internasional, yaitu ada kebijakan devisa. Kebijakan devisa ini adalah sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional atau perdagangan internasional. Kemudian ada kebijakan tarif. Kebijakan tarif adalah sebuah pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean atau custom area. Kemudian ada kebijakan bea. Kebijakan bea adalah pungutan yang dikenakan atas keluar masuknya barang atau komoditas yang berkaitan, yang masuk dan keluar wilayah pabean. Kemudian kebijakan cukai. Kebijakan cukai merupakan salah satu andalan penerimaan negara yang sangat penting. Hal ini disebabkan jumlah penerimaan negara yang berasal dari cukai cukup tinggi jumlahnya. Kemudian ada kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kemudian ada kebijakan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor dilakukan oleh perusahaan atau negara. Ekspor dapat membantu peningkatan
pendapatan negara. Sedangkan impor membantu mendapatkan barang jasa yang tidak tersedia di dalam negara. Kemudian ada kebijakan standarisasi produk. Kebijakan standarisasi produk barang sangat penting dalam perdagangan global. Kebijakan untuk memperketat standar itu perlu dilakukan karena banyak ditemukan produk-produk barang dengan tingkat keamanan yang rendah. Misalnya pada produk makanan, minuman, obat-obatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk memenuhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan dalam negeri. Lanjut, manfaat HS kode. Bisa kita lihat dalam slide. Manfaat-manfaatnya yaitu ada tarif bea cukai, kumpulan statistik perdagangan internasional, rules of origin atau ROO, ada kumpulan pajak internal, negosiasi dalam perdagangan, tarif transportasi dan statistik, pemantauan atas kontrol barang, kemudian bidang kontrol, biaya masuk, biaya keluar, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut UTS praktek. UTS praktek ini yang pertama adalah komoditas pertanian atau produk berpotensi ekspor. Ya. Kabupaten Temanggung adalah wilayah yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Di Kabupaten Temanggung sendiri ada beberapa hasil pertanian yang berpotensi ekspor, antara lainnya adalah tanaman tembakau, kopi, dan jahe. Seperti tanaman tembakau tentunya sangat berpotensi ekspor, bahkan sudah menjadi tanaman ekspor karena ya kita bisa lihat saja daerah Temanggung dijuluki sebagai negeri tembakau karena mayoritas petani Temanggung kebanyakan berproduksi tembakau yang kemudian dapat langsung diolah menjadi rokok-rokok yang beredar di dalam negeri. Kemudian kopi. Nah, untuk kopi Temanggung ini karena memiliki beberapa ciri khas dan sangat berpotensi besar untuk ekspor, yaitu ciri-cirinya untuk kopi Robusta Temanggung memiliki rasa yang khas. Kopi Robusta pahit, pekat, kuat baunya dan rasanya lebih gurih. Kemudian kopi Robusta sudah pernah mengikuti event lomba di beberapa negara, seperti juara pada festival kopi di Atlanta, Amerika Serikat tahun 2016. Kopi Robusta juga demikian pernah menjadi juara pada festival kopi di Prancis. Di festival tingkat nasional juga berkali-kali kita dapat juara. Terakhir festival kopi di Bandung tahun 2018. Hal tersebut dapat mendukung kegiatan ekspor karena berpotensi ya dalam untuk perdagangan internasional. Kemudian jahe petani Temanggung juga banyak berproduksi menanam jahe, dan jahe sangat banyak diperlukan sebagai bahan baku obat, sehingga negara-negara di seluruh dunia membutuhkan bahan obat ya.
sehingga sangat berpotensi. Jahe di Kabupaten Temanggung sendiri yaitu berjenis jahe emprit, ada jahe gajah, dan lain sebagainya. Lanjut, faktor-faktor mendorong melakukan perdagangan internasional yaitu adanya prospek bisnis hasil pertanian yang menjanjikan, kemudian adanya upaya memperluas pemasaran hasil pertanian untuk terjun ke pasar internasional agar meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara melalui perdagangan internasional dari hasil pertanian. Potensi keuangan yang besar di pasar internasional. Adanya faktor eksternal yaitu peluang kondisi ekonomi, pesaing, kemajuan teknologi. Kemudian hambatan ya dalam perdagangan internasional masih terbatasnya menciptakan produk berkualitas dan berdaya saing, tidak adanya regulasi untuk kategorisasi produk, terbatas dalam memenuhi peraturan dan prosedur pengujian, kurangnya kerjasama dan support dari pemerintah negeri maupun swasta, unit usaha masih keterbatasan akses permodalan. Kemudian ya bisa kita baca pada slide apa saja pengertian dari SPS. Perdagangan dan perjalanan internasional telah mengalami perluasan secara signifikan dalam kurun waktu kurang lebih 50 tahun terakhir. Hal ini berakibat meningkatnya perpindahan produk pertanian yang selanjutnya dapat meningkatkan risiko kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang atau kesalahan dalam perkataan, bisa bantu kita perbaiki, bisa komen saja pada kolom komentar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.